Ya, terkait dengan materi sebelumnya ya, yang mutual holding, kita mengenal ada dua metode ya, ada dua metode. Yang pertama metode treasury ya, metode treasury, kemudian metode konvensional ya. Kapan metode tersebut digunakan ya? Di sini ada ketentuan ya, jika hubungan timbal balik ya, timbal balik itu hanya antara induk dan anak gitu ya. Induk punya kepentingan terhadap anak, anak juga punya kepemilikan terhadap induk ya. Maka yang kita gunakan itu bisa treasury, bisa juga konvensional. Jadi boleh salah satu ya di antara kedua tersebut. Tapi kalau hubungan timbal balik ya itu sudah melibatkan banyak perusahaan gitu ya. Bukan hanya induk dan anak tapi juga anak dengan anak ya. Nah, maka pendekatan yang kita gunakan adalah konvensional. Nah, itu jadi perlu dipahami dulu ya kapan masing-masing metode itu digunakan ya. Nah, saya langsung aja ke model konvensional ya, karena kalau treasury kemarin sudah disampaikan ya. Ya, kalau metode treasury gitu ya, anak yang punya kepemilikan ya, anak punya kepemilikan di induk. Nah, jadi katakan si B lah, B ini sebagai anak ya, punya investasi di induk. Nah, si anak kan akan menjurnal investment in induk gitu ya. Nah, kalau ketika kondisinya masih berupa laporan keuangan yang terpisah, itu nggak ada masalah ya. Ini kita bicara metode treasury dulu ya. Kalau berbicara tentang laporan keuangan yang terpisah, nggak ada masalah ya ketika si anak ini mencatat akun investment in induk gitu ya. Nah, tapi ketika laporan keuangan itu digabung ke induk ya. Jadi si induk ini buat laporan keuangan, ya kan? Dia buat laporan keuangan, ada akun investment in induk. Nah, itu kan jadi masalah, ya kan? Eh, Posisi di laporan keuangan induk tapi ada akun yang namanya investment in induk. Jadi seolah-olah saham itu jadi ada di induk kembali ya. Saham itu ada di induk kembali. Nah, oleh sebab itu maka diperlakukan sebagai treasury ya, treasury stock. Kan arti treasury itu kan adalah kayak apa, pengambilan kembali gitu ya, pengambilan kembali saham yang beredar. Karena ada akun yang namanya investment in induk, otomatis kayak seolah-olah ada saham yang ditarik kembali. Maka metode digunakan adalah treasury ya. Nah, beda halnya dengan konvensional, ya sudah itu untuk asumsi konvensional ini ya itu akan berdiri sendiri ya nggak apa-apa gitu ya, investment in induk gitu ya. Nah, namanya juga kan metode ya, dua pendekatan yang berbeda ya. Ini kalau metode yang kedua ya nggak apa-apa, itu kan merupakan satuan entity yang terpisah ya, yang nggak apa-apa kalau memang itu ada akun yang namanya investment induk di laporan keuangan induk. Nah, itu kan nanti kan ini jadi laporan keuangan gabungan ya, bukan laporan keuangan induk yang terpisah gitu. Nah, di dalam metode konvensional ya, nanti untuk income base ya, hitung-hitungan dasar ya, base yang digunakan untuk menghitung income from gitu ya, income from induk, income from anak gitu. Ini harus ada perhitungan ulang ya. Maka disebut juga metode kayak penghitungan ulang gitu ya. Nah, di sini eh, induknya, nama perusahaannya adalah P ya, PAM ya. Kemudian anaknya namanya perusahaan S ya. Nah, di sini kita akan menghitung ulang ya, berapa sih pendapatan yang yang dimiliki oleh si P. Ya, ini saya kasih tanda merah dulu ya. Nah, seolah-olah P ini sama dengan 60
60.000 pendapatan asli ya, pendapatan asli si P itu 60.000. Sini ada keterangannya ya. Separate income in ya, PAM adalah 60.000. Nah, jadi nanti rumusnya di sini 60.000 plus 0,9 S. Nah, karena di sini si ini punya kepemilikan 90% dari si S ya. Nah, jadi seolah-olah pendapatan si P ini sudah terinclude 90% dari S. Nah, itu yang pertama ya, formula yang pertama. Nah, formula yang kedua, berapa pendapatan yang diterima oleh si S ya. Nah, S ini yang pertama ya, 40.000 ini merupakan pendapatan aslinya ya. Kita bisa lihat di soalnya. Ini Sun ya, 40.000. Maka kita tulis di sini 40.000. Ditambah karena kepemilikannya 10% di P ya. Jadi 0,1 P. Nah, ini 40.000 plus 0,1 P. Nah, kalau sudah dibuat formula ini bisa diteruskan ya, bisa diteruskan dengan cara substitusi sampai nanti mendapatkan angka P-nya 1,105.495, S-nya 50,550 ya. Ini sampai mendapatkan angka seperti ini. Nah, jadi nilai-nilai yang akan nanti menjadi dasar untuk menghitung income from ya, income from S, income from P gitu. Nah, di sini kita lanjut di slide berikutnya ya, sehingga PAM ya yang diperoleh dari anak atau dari Sun ya, yaitu 0,9 S ya, artinya 90% dari S ya, 90% dari S karena kan kepemilikannya itu 90% dari S. Berarti S-nya berapa? Nah, S-nya ya dari sini angkanya ya, ini. Jadi 0,9 dikali 50 dikurang 0,1 P. Dikurang 0,1 P. 0,1 P ini menunjukkan apa? Ini kepemilikan si anak ya. Jadi si PAM itu hanya mendapatkan income yang pertama 90% dari S utuh ya, tapi dikurangi 10% haknya si anak. Karena kan si anak kan dapat dapat kepemilikan juga ya 10%-nya gitu. Jadi kita kurangi sehingga hasilnya adalah 34945. Nilai S ini adalah nilai yang dari rumus tadi, yang P juga sama ya, kita ambil dari sini ya, yang P-nya. Jadi semua angka dasarnya kita gunakan dari persamaan yang disubstitusikan yang tadi ya, sehingga PAMS income adalah 34945 ya, itu hasil akhirnya ya. Nah, kalau di contoh ini ya, ini kan seolah apa ya, ketika memperoleh investasi itu nggak ada kayak kelebihan nilai wajar, nggak ada ya, nggak ada transaksi jual beli aset antar perusahaan. Ini asumsinya base banget ya, masih dasar banget perhitungannya. Nah, masalahnya gini, gimana pada saat akuisisi, pada saat terjadi perolehan perusahaan anak itu ya, ada unsur paten misalnya, ada unsur fair value yang melebihi cost equipment misalnya, atau ada transaksi jual beli persediaan, transaksi jual aset lainnya ya. Nah, itu gimana itu bentuk persamaannya? Yang pasti nggak sedasar ini gitu ya. Jadi nggak sedasar ini yang pasti. Jadi harus terlebih dahulu dimasukkan unsur-unsur asetnya ya,
transaksi internal gitu. Misalnya gini, ketika P memperoleh S gitu ya, ada selisih nilai wajar yang disebabkan karena ada paten, misalnya ya, kan ada paten. Nah, maka nanti perolehan dari S ini harus dikurangi dulu ya, 0,9 S gitu misalnya, dikurangi 0,9 paten. Itu contohnya ya. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi 0,9 kan ditambah 0,9 S. Jadi 90% dari pendapatannya si S ya. Kemudian dikurangi, ini contoh aja ya. Misalnya dikurangi bisa gak ya? Saya coba dulu. Misalnya kita nggak bisa dikurangi 0,9 amortisasi paten ya. Ini contoh aja ya. Kalau pada saat perolehan itu ada kelebihan excess fair value over cost ya, ada unsur paten atau mungkin kelebihan equipment lainnya. Maka ini kita kurangi 0,9 amortisasi paten atau 0,9 depresiasi equipment ya, atau mungkin dikurangi 0,9 unrealized gain. Kalau ada unsur-unsur lainnya kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Ini contoh aja. Oke. Ya, kalau sudah kita langsung ke jurnalnya. Ya, jurnal pertama ini jurnal pengakuan pendapatan ya, dan ada juga ya ini jurnalnya. SIPAM menggunakan equity method ya, karena kepemilikannya itu 90%. Jadi asumsinya metode yang digunakan adalah equity. Ya, teman-teman sudah paham lah saya yakin ya, jurnal apa saja yang muncul pada saat penggunaan equity ya. Yang pertama ya, jurnal penerimaan dividen ya. Kalau equity method berarti kan kasnya di debit ya. Kasnya di debit, terus kreditnya bukan dividen income ya, karena kita menggunakan equity ya. Kalau equity method berarti nanti kreditnya adalah investment in Sun ya, in S. Nah, ini hasil 18%. 18% ini angkanya dari mana angkanya? Dari 90% dikali dividen yang dibagi. Berapa sih dividen yang dibagi? Dividen dari Sun 20.000 ya. Ini berarti 20.000 dikali 90% jadi 18.000 hasilnya ini ya. Oke. Kemudian jurnal pendapatan ya, pengakuan pendapatan. Jadi ketika si S dapat laba, maka si P juga mengakui. Jurnalnya ini, investment pada income from Sun ya. Ini jurnal udah baku lah ya, kalau si induk mendapat mengakui income, jurnalnya menambah investment, kreditnya adalah income. Nilainya yang sudah dihitung tadi ya, dari sini 34. Oke, satu lagi, investment insan pada dividen sebesar 3.000. Ini jurnal apa nih? Teman-teman tahu nggak? Yang ini. Ada yang tahu? Kita lihat ya, kita bandingkan ke metode treasury. Nah, kalau treasury yang 3.000 ini ya, 3.000 ini jurnalnya income from Sun ya, kreditnya dividen. Jadi debitnya itu income from Sun. Tapi ketika kita model konvensional, jurnalnya investment ya, bukan income from. Bedanya di situ.
ya angka 3.000-nya. Konvensional debitnya investment, sedangkan yang treasury debitnya income from, ya. Ini kira-kira logiknya gimana nih? Kenapa di treasury kok ininya investment? Ada yang mau 3.000 ini ya, 3.000 itu dividen ya. Dividen yang diterima oleh Sun ya, oleh Sun 10% dikali 30.000. Kan si PAM mengumumkan dividen 3 nih, ini si PAM ya. PAM mengumumkan dividen 30.000. Berarti haknya si S 30.000 dikali 10% hasilnya 3.000. Nah, jurnalnya debitnya investment. Kira-kira apa nih logikanya? Kenapa yang treasury kok income from, yang konvensional jurnalnya investment? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Salah nggak apa-apa ya. Karena beda di sini. Ini investment, yang treasury itu income from ya. Income from. Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Tapi ini coba aja ya, Bu. Ya. Nah, kalau untuk konvensional metode itu kan dia dia itu sistemnya, konsepnya adalah mengkonstruktif retirement atau menghapus investasi dari investasi anak seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti penghapusan yang dilakukan di awal ini nanti akan dieliminasi dengan pertambahan investment in S ketika menerima dividen dari induk seperti itu, Bu. Oke. Ini dengan siapa? Ahmad Wirawan, Bu. Wira. Ya, ya oke. Ada lagi yang berpendapat lain? Kenapa debitnya investment? Izin menjawab, Bu. Ya. Dengan siapa? Dengan Amalia, Bu. Ya, silakan Amalia. Kalau menurut saya, kenapa ini investment as pada dividen, itu mungkin itu merupakan jurnal eliminasi dividen P itu yang diberikan kepada S begitu, Bu. Dividen yang diberikan ke Dividen P yang diberikan kepada S. Oke, ya, nggak apa-apa. Yang lain, silakan, ada lagi. Izin menjawab, Bu. Ya. Dengan siapa? Nama saya Rifki Alfian dari absen 27. Ya. Seperti kata si Wirawan tadi, ini adalah dividen yang dikeluarkan oleh P ke Sun ke S nantinya, yang dieliminasi pada jurnal akhir tahun penyesuaian nantinya. Dividen ke Sun, ya. In Sun. Nanti di akhirnya bakal menambah investment in S. Benar kata Wirawan. Ada lagi? Silakan yang mau mencoba. Lagi? Izin Bu menambahkan lagi. Ya. Tadi kan kalau kita bandingkan, ini kan bandingkan dengan treasury method kemarin, di mana kalau treasury method itu kan dia mengeliminasi income from S, dia menjurnal income from S-nya, sedangkan kalau konvensional dia menjurnal investment in S-nya. Nah, kalau kita lihat treasury itu kan dia treasury di mana di sana terdapat dividen income yang masuk ke dalam komponen income from S. Nah, jadi yang dieliminasi adalah income from S-nya karena dia memasukkan dividen income itu ke dalam income from S di Sun seperti itu. Nah, sehingga dia masuknya di income from S. Tapi kalau di conventional method, dia itu ketika menghitung income from S, kita menggunakan persamaan matematis, sehingga tidak melibatkan income
dividen income yang diterima oleh si S ini dari P. Jadi dia hanya menggunakan separate income ditambah dengan 0, berapa gitu dari si P. Oleh karena itu dia menjurnalnya langsung ke investment in S-nya ini, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Sudah clear ya? Ya, jadi karena memang di dalam formula yang tadi ya, formula si P ini 60.000 plus 0,9 S ya. Jadi yang S ini ya, si S ini hanya mencantumkan nilai 40.000-nya ya. Ini adalah income yang asli ya, separate income-nya. Belum ditambahkan unsur yang 0,1 dikali 30.000. Karena kan bagi S itu kan pendapatan ya. Kalau dia menerima dividen itu adalah bagian dari pendapatan. Apa yang menjadi hak si PAM ya, itu adalah semua pendapatan si S. Nah, karena di sini pelannya nggak memasukkan unsur yang 3.000 ya, sehingga nilai 34 ini di luar dari unsur dividen. Kan jurnalnya kan dia investment ya. Investment in Sun pada income from, angkanya 34. Nah, ini belum memasukkan unsur yang 3.000-nya ya. Nah, sehingga harus ditambahkan unsur yang 3.000. Maka debitnya adalah investment in Sun ya. Angkanya adalah 3.000. Nah, dividen ini adalah dividen si PAM yang dikurangi karena ini unsur internal ya. Jadi sehingga yang eksternalnya bersih ya. Bersih ya, ini adalah 27 ya. Oke, sudah jawabannya ya. Nah, berikutnya kita menjurnal eliminasi ya. Baru kita menjurnal eliminasi. Teman-teman setidaknya dihafal ya akun-akun apa saja yang perlu dieliminasi. Ya, intinya akun-akun yang merupakan transaksi intern ya, itu yang perlu kita eliminasi. Jadi yang pertama yang kita eliminasi adalah akun-akun income from ya, income from, kemudian dividen ya, dan itu pasangannya investment. Nah, jadi yang pertama ini nih ya, income from Sun ya kan, dividen income ini kan semuanya internal nih ya. Dividen, investment in Sun ini kita hilangkan ya, kita eliminasi. Kemudian akun-akun dividen dari si anak ya, dari si anak di 2000 sehingga muncul NCI ya, NCI. Kemudian eliminasi investment in Sun yang nilai pokoknya ya, nilai perolehan awal ya, atau investment tahun sebelumnya. Nah, pasangannya itu ya berarti common stock pada sama RE, dan nanti muncul NCI-nya ya, NCI. Baru terakhir investment in Sun, kreditnya investment in PAM senilai 70.000 ya. Ini kita eliminasi karena merupakan transaksi ya, transaksi internal ya, internal perusahaan. Ya, ini poin-poin jurnal yang diperlukan pada saat mau mengkonsolidasi ya. Dan perlu dipahami juga, jurnal-jurnal ini tidak akan mempengaruhi akun-akun di masing-masing perusahaan ya. Ini adalah worksheet ya, worksheet entries aja, kertas kerja ya, dalam rangka untuk membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasi gitu. Jadi kalau misalnya di sini investment income-nya dihilangkan 70.000 ya, investment in Sun-nya dihilangkan 296, apakah di laporan keuangan si PAM yang terpisah investment in Sun itu jadi 0? Enggak ya, tetap ada gitu. Jadi dalam hal ini ada 3 laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan si PAM secara terpisah, kemudian laporan keuangan si anak secara terpisah, baru laporan keuangan konsolidasi.
Nah, akun-akun ini nggak mempengaruhi nilai laporan keuangan yang terpisah-terpisah tadi, tetap aja ya. Di Sipam punya akun yang namanya investment in Sun, masih ada ya untuk yang aslinya. Ini untuk kebutuhan konsolidasi. Oke, mungkin itu aja untuk sedikit review ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait yang perhitungan tadi, Bu, yang 60.000 ditambah 0,9 S Mm-mm. itu berarti dari income-nya ya, Bu ya? Ya, jadi kan kita mau menghitung ulang ya. Kita mau menghitung ulang berapa sih pendapatan yang dimiliki oleh si P ya setelah menerima dari S. Nah itu, makanya kan 60.000 ini kan pendapatan asli si P ya, ditambah 0,9 dari si S. Ya, seperti itu ya. Gimana dia? Bedanya sama yang di samping itu apa, Bu? Perhitungannya, Bu? Tapi ini udah Udah, Bu. hasil. Oh. Ya. Jadi kan P nih sama dengan 60.000 ditambah 0,9 S. Nanti S-nya dimasukkan nih, S-nya kan ini ya, S-nya ini 40.000 plus 0,1 P. Nah, masukkanlah ke P ini, ya kan? 60.000 ya 0, S-nya masukkan 40.000 ini ya. 40.000 plus 0,1 P. Udah tuh kita urak-urak ya, kita urak-urak di kertas coret-coretan atau mungkin di kertas ini juga ya. Nanti hasil akhirnya dapatlah ini P sama dengan 105.495 itu hasilnya ya. Ya, terus P S-nya 40.1. Namanya adalah ini 50. Ini ada lagi silakan. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Nanti ditanyakan. Saya izin memastikan, Bu. Ya. Untuk metode konvensional, itu kan sahamnya dibatalkan penerbitannya ya, Bu? Jelas saya suaranya. Konvensional kenapa? Iya, saya ulangi ya, Bu. Jadi untuk metode konvensional kan sahamnya dibatalkan penerbitannya. Nah, itu berarti nanti presentase kepemilikan untuk induk sama NCA-nya bakal berubah ya, Bu. Terus nanti ngaruh juga ke perhitungan semuanya gitu. Terima kasih, Bu. Yang mana sih? Yang slide yang berapa? Slide yang nomor berapa? Itu yang awal-awal sih, Bu, yang ada 2 metode itu, Bu, treasury sama konvensional. Gimana? Pertanyaannya gimana? Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas ya. Pertanyaannya apa tadi? Itu, Bu, yang metode konvensional kan sahamnya dibatalkan penerbitannya ya.
Nah, itu Sahamnya berarti nanti Hmm. kepemilikan induk sama NCI pasti kan berubah kan, Bu. Jadi nanti perhitungannya bakal ngaruh ke semuanya, Bu, buat ngitung apa income from-nya, terus dividennya dan sebagainya gitu. Terima kasih, Bu. Oh, itu kasusnya kalau saham dibatalkan, maksudnya gitu ya? Iya, Bu, yang metode konvensional. Ya, yang tadi aja itu ya. Nah, kita coba konvensional. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti maaf ya, ini hujan besar ya, jadi mungkin jaringannya agak terganggu ya. Ya, ya, jadi seperti itu ya. Kalau metode konvensional itu kan seolah-olah kayak tadi treasury ya, seolah-olah gitu ya, seolah-olah si induk ini menarik sahamnya ya. Nah, kalau konvensional itu ya seolah-olah sudah berdiri sendiri ya. Maka nanti yang bagian apa CI share sama NCI share ini nanti tinggal dikalikan aja untuk yang controlling interest-nya 0,9 dikalikan 105.495 ya. NCI share-nya adalah 10% ya, 10% kali 50, 50. Seperti itu ya. Ada lagi silakan yang mau tanyakan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ketika ada transaksi intercompany itu untuk metode konvensional ini, itu dimasukkan ke dalam perhitungan yang P atau S-nya itu juga ya, Bu? Terima kasih. Mengabaikan mesin mungkin yang memunculkan akun unrealized gain atau unrealized loss ya. Nah, maka untuk hitungan persamaan ini ya ini harus dimasukkan ya. Bisa dimasukkan bisa juga enggak, cuma nanti tergantung teman-teman mudahnya yang mana ya, karena kalau misalnya tidak dimasukkan yang transaksi perusahaan itu mungkin kesulitan ya ketika menyesuaikan. Jadi bagus ini dimasukkan saja ya. Misalnya S sama dengan 40.000 gitu ya, plus 0,1 P misalnya ya. Kemudian dikurangi berapa tuh? Misalnya dikurangi 0,9 unrealized gain. Nah, itu nanti tergantung aja ya. Tapi kita bisa memasukkan transaksi internal tadi ke dalam formula ini ya. Itu akan lebih clear hasilnya ya, karena sudah bersih lah ya, seperti itu. Oke. Ada lagi silakan yang mau tanya. Izin bertanya lagi, Bu, untuk masukinnya ke sisi P atau S-nya itu tergantung sama siapa yang beli gitu ya, Bu, kayak downstream atau upstream. Ya, jadi misalnya apa ya? Misalnya si P membeli equipment ke S ya. Membeli berarti kan S itu menjual ya. Nah, si S ini kan berarti ada mungkin keuntungan atau kerugian ya yang belum terrealisasi ya. Nah, ini maka nanti masuknya ke rumusnya si S ya, 40.000, kemudian nanti dipengaruhi oleh unrealized gain atau loss ya dari transaksi equipment tadi. Ya, seperti itu ya, tergantung siapa yang membeli, siapa yang menjual ya. Kita nanti masukkan ke formula masing-masing rumus tadi. Ya, seperti itu.
Ada lagi? Silakan. Baik, paham. Terima kasih, Bu. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke materi kita berikutnya mengenai transaksi mata uang asing. Kebetulan teman-teman sudah membuat mind map ya. Saya pengen mereview terlebih dahulu ya. Teman-teman itu sudah sampai di mana pemahaman terhadap transaksi mata uang asing. Intinya apa sih intisari dari mind map yang dibuat kemarin ya? Nanti kita tinggal menambahkan saja yang perlu ditambahkan. Hanya sampai pada ini aja ya, contoh transaksi pengguna dengan menggunakan mata uang asing ya. Tidak perlu sampai kepada laporan konsolidasinya. Jangan sampai itu dulu. Itu nanti minggu depan kita akan baru pelajari. Ya, saya minta perwakilan salah satu aja ya. Intisarinya aja ya, apa sih yang didapat dari pembuatan mind yang kemarin. Oke ya. Saya minta presensi nomor 4 deh ya, bulan April. Ya, silakan. Nomor 4. Silakan nomor 4. Alfian ya. Alfian Sutikno. Yang didapat dari pekerjaannya membuat mind map itu apa? Intinya aja, apa aja. Nggak usah semua ya, nanti kita bagi-bagi ke yang lain juga. Sekarang Alfian dulu, silakan Alfian. Alfian, halo? Oh ya, tadi yang Pram Dwi sudah ada belum di antara kita ini? Sudah, Bu. Oke. Ya, silakan tadi siapa? Alfian. Dan saya nomor 5 Amalia. Silakan. Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Kedengaran? Amalia. Halo, Bu. Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas, Amalia. Oh iya, terima kasih. Dari mind map yang saya buat itu, saya Ya, silakan Amalia. ya Bu, dari mind map yang saya buat itu, saya di sini mencantumkan pengertian mengenai transaksi mata uang asing. Kemudian juga terdapat istilah-istilah dalam mata uang asing, kayak ada mata uang lokal, mata uang asing, mata uang fungsional, dan mata uang pelaporan. Kemudian Oke, cukup. juga terdapat Amalia. transaksi. Ya, Amalia cukup ya. Tadi disampaikan oleh Amalia, ada mata uang lokal, ada fungsional, ada pelaporan ya. Bisa disampaikan kira-kira bedanya apa sih masing-masing jenis mata uang itu? Ya Bu, untuk mata uang lokal itu adalah mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Kemudian kalau mata uang asing itu adalah mata uang selain mata uang lokal. Dan itu dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara itu. Kemudian untuk mata uang yang fungsional itu adalah mata uang
yang dijadikan sebagai standar pengukuran transaksi dalam lingkungan bisnis. Kemudian kalau mata uang yang pelaporan itu mata uang yang dijadikan sebagai pengukuran dalam akuntansi atau penyajian dalam akun laporan keuangan. Ya, oke, cukup ya. Ya, sekarang saya minta nomor presensi 20 ya. 20 di sini siapa ya? Mutia Aisyah. Ya, silakan Mutia. Silakan disampaikan yang didapat ya. Tapi selain yang tadi disampaikan oleh Amalia ya, silakan ditambahkan. Silakan tadi Mutia. Iya Bu, sebentar ya Bu ya, saya buka membernya. Ya. Nah di sini juga ada jenis kurs yang seperti kurs sport, kurs neraca, dan kurs historis, di mana kurs sport itu terjadi kurs saat transaksi terjadi, sedangkan kurs neraca, kurs pada tanggal neraca, dan kurs historis adalah kurs yang berlaku pada transaksi yang sudah terjadi. Nah, kemudian ada nilai tukar kurs. Kalau kurs spot itu kurs pada saat terjadi, kalau kurs tanggal neraca, kurs spot pada tanggal neraca, sedangkan kurs historis, kurs yang berlaku pada transaksi yang sudah terjadi. Terus cukup ya. Ya, tadi Amalia Mutia ya menyampaikan jenis-jenis kurs ya, kurs spot ya. Jadi nanti memang kalau perusahaan transaksi dana filenya ini menggunakan asing gitu ya. Nah ini mau si perusahaan itu melakukan adjustment ya. Misalnya tanggal misalnya pembelian lah misalnya gitu ya. Ketika tanggal pembelian ya, maka menggunakan kurs pada tanggal pembelian ya. Terus kemudian pada saat pelunasan kalau misalnya ya. Nah, pada saat pelunasan nanti akan dilihat lagi tuh nilai kursnya itu berubah tidak ya. Kalau berubah maka nanti kemungkinan akan muncul gain atau loss ya yang harus dilaporkan di laba rugi ya. Ya, tadi macam-macam nilai kurs ya, ada nilai kurs neraca, ada nilai kurs tanggal histori ya, tanggal transaksi. Oke. Satu lagi ya, saya minta presensi nomor 22 ya. Silakan nomor 22. Nurul Ya, Bu. Naswa. Ya. Silakan. Izin. Jadi di dalam transaksi dalam valuta asing ini juga ada pelaporan mata uang asing ke dalam mata uang fungsional, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Amalia bahwa mata uang fungsional itu adalah mata uang yang dijadikan sebagai standar pengukuran transaksi. Nah, di dalam itu terdapat pedoman penentuan, di mana setiap perusahaan itu harus menentukan mata uang pelaporannya untuk di laporan keuangannya. Nah, biasanya itu setiap negara itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya, misal di perusahaan di Indonesia itu wajib memakai kurs rupiah. Nah, kemudian setiap perusahaan itu juga harus menentukan mata uang fungsionalnya. Selanjutnya, nanti setiap aset, akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, nantinya akan diukur menggunakan mata uang fungsional dan mata uang pelaporan yang menggunakan nilai wajar saat terjadinya transaksi. Nah, di situ itu nanti menggunakan namanya kurs spot. Kemudian pada akhir periode nanti setiap aset dan liabilitas akan disesuaikan dengan nilai wajarnya atau disesuaikan dengan kurs spot pada tanggal neraca atau tanggal terjadinya transaksi tersebut. Oke. Ya, cukup ya. 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 Satu lagi ya. Tadi saya Pak Alfian, jaringan saya terputus. Oke ya, nggak apa-apa ya. Saya juga berapa kali keluar Zoom ya, karena hujan ya. Oke ya, saya minta nomor presensi nomor 2 ya, satu lagi ya, nomor 2. Nomor 2 siapa? Ada Nia Azahra, silakan.
Adanya Azahra mau menambahkan tidak? Halo Ibu, Ya, silakan. suara saya terdengar Bu. Kedengaran? Kalau dari saya sih, di mind map yang saya buat sudah disebutkan semua Ibu, Ya. sama teman-teman gitu Ibu. Adanya Zara di sini nggak di mind map-nya? Ada model translation, ada model apa satu lagi tuh measurement ya. Ada nggak di mind map-nya? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada ya. Bantu ya sebut hasil yang buat ini berapa kali keluar. Saya ini dulu ya. Saya minta hostnya saya mau share screen. Siapa yang mendapatkan Sudah. host? Oh, sudah ya. Ya. Saya share dulu. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya. Saya yakin untuk ya, yang tadi sudah dijelaskan ya sama teman-teman kita ya. Jenis-jenis mata uang, kemudian jenis kurs ya, ada kurs penutup ya. Ini adalah kurs pada akhir periode pelaporan ya. Skip aja. Maksudnya pada saat akan konsumsi ya, penerapan jadi di sini kemudian ada oke ya, saya lanjutkan lagi. Tadi ada pendekatan translasi, ada pendekatan measurement, ada gabungan ya, ada gabungan antara translasi dengan metode dengan pendekatan measurement. Oke, saya share screen lagi. Ya, ini ya. Ya, untuk metode translasi ya, ini kondisinya kasus yang pertama, mata fungsional perusahaan ya, ini sesuai dengan negara setempat ya, negara setempat. Kemudian penyajiannya juga sama ya, ini Inggris ya, British pound ya. Tapi pada saat dikonsolidasi ini menggunakan dolar. Nah, maka disebut ini translasi. Oke, jadi translasi itu mengkonversi dari mata uang fungsional yang dipakai ya, yang memiliki kesamaan dengan mata uang pada saat penyajian, dikonversi ke mata uang lainnya ya. Tapi mata uang yang lainnya ini
sudah di approve ya, biasanya kita mengajukan ke Menteri Keuangan misalnya ya, ini di sini menggunakan dolar. Nah, kalau untuk yang pendekatan remeasurement ya, ini menggunakan di sini ada perbedaan ya antara mata uang fungsional dengan mata uang penyajian ya, itu berbeda ya, sehingga dipakailah pendekatan remeasurement. Nah, sedangkan untuk kombinasi itu biasanya terjadi ada penggunaan mata uang yang tidak standar ya di negara tersebut, maksudnya ya mungkin tidak berlaku di bisnis ya, di bisnis perusahaan daerah atau negara setempat ya. Nah, ini penggunaan metode-metode tersebut. Oke, saya lanjut aja, tadi juga sudah disampaikan ya oleh teman kita. Ya, nah ini masuk aja ke dalam contoh ya. Ya, inti gini, PTB ya dengan harga $400 ya, harga kurs 15.000, 15 jurnal kurs Saya lanjutkan. 15 Desember purchase pada account payable ya. Ini 7,5, ini dapatnya dari 500.000 dikali nilai kurs pada tanggal 15 Desember. Nah, karena periode pelunasan itu melampaui akhir periode akuntansi, maka tanggal 31 Desember akan ada adjustment ya, menyesuaikan nilai kurs yang terbaru. Nah, di sini terbarunya adalah 15.200 ya. Nah, maka awalnya kan jurnalnya purchase senilai 7,5 ya. Dengan kurs yang baru nilainya menjadi 7,6. Nah, jadi ada pelemahan ya, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar, sehingga ada rugi ya. Kerugian sebesar 100, sehingga utangnya akan bertambah. Nah, perlu dicatat untuk nilai purchase ini nggak mengikuti perubahan kurs untuk purchase-nya ya. Jadi yang mengalami perubahan hanya account payable. Karena perusahaan yang ada di Amerika itu tahunya ya, dia itu yang senilai yang sudah ditetapkan tadi yang sebesar 500.000 itu ya. Ini karena kita tinggalnya di Indonesia, harus menyesuaikan nilai rupiahnya gitu ya. Nah, kemudian saat pembayaran utang, nah ini ada lagi kursnya berubah nih, menjadi 15.300 tambah lagi ya, sehingga muncul kerugi pertukaran kembali ya. Nah, cash yang dibayarkan ini sejumlah 500.000 dikalikan 15.300 dari sini. Gitu. Nilai angkanya. Seperti itu ya. Sehingga kerugian totalnya itu dari bulan Desember sebesar 100 juta ya. Kemudian ditambah lagi 50 juta ya. Total kerugiannya. Jadi sejumlahnya di sini total loss-nya adalah 150 juta ya totalnya. Nah, penjualan juga sama ya. Transaksi penjualan juga sama. Jadi setiap ada pada saat
transaksi jual dan pelunasan itu berbeda nilai kurs, maka akan ada pencatatan entah itu gain atau loss pertukaran tergantung nilai kursnya menguat atau melemah ya gitu. Jadi sama aja, ini contohnya juga sama, cuma posisi dari si penjual ya. Account receivable pada sales ya 58.500, kurs awalnya adalah ini ya 19 tanggal 11 November. Nah, saat 31 Desember nilainya turun naik nih. Kan awalnya 19,5 ya. 3 Desember sudah 200 ya. Ya berarti ini jadi melemah ya. Gitu. Hutangnya jadi malah berkurang karena kursnya berubah. Nah, pada tanggal pelunasan naik lagi dia 19.450. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Setiap ada perbedaan antara transaksi penjualan dan pembayaran ya, itu sesuaikan nilai. Nah, untuk akun-akun apa ya, hubungkan penjual dan beli ya, yang dengan akun piutang dan utang itu akan berubah sesuai dengan nilai. Kalau untuk akun purnya, akunnya itu nggak berubah ya, sesuai dengan untuk materi transaksi dengan mata uang asing sudah cukup ya. Kita lanjutkan untuk latihan yang nanti akan saya bagi ruangnya. Nah, untuk latihan yang perlu didiskusikan teman-teman, nanti semua room mengerjakan soal 2 ya, soal 2 materi mutual holding, tapi fokus ke metode konvensional ya. Semua room nanti mengerjakan soal 2 yang materi mutual holding untuk yang model konvensional ya. Kemudian ada tambahan diskusi lagi di room 1 nanti mengerjakan soal 4 yang mata uang asing, materi mata uang asing soal 4, room 2 soal 5, room 3 soal 6, room 4 soal 4, room 5 soal 5, room 6 soal 6 ya. Nanti kita diskusikan sekitar pukul 3:30. Oke ya. 14 oke. Ya, saya bagi ruang terlebih dahulu. Yang di room bisa diinfokan segera ke room utama ya. Silakan minta bantuan host yang tadi saya ini ya. Ya, silakan Helmi ya, mungkin bisa diinfokan ke teman-temannya. Baik Bu, sudah saya breakout room-nya sudah ini Bu. Oke. Oke, sudah lengkap ya.
lengkap semua. Ya, kita bisa mulai bahas. Saya minta room 4 ya. Room 4 silakan dibahas. Untuk yang soal 4 dulu ya. Ya, silakan room 4 bahas soal 4. Transaksi mata uang asing. Baik, Bu. Asif, boleh minta tolong share screen. Izin share screen. Izin membacakan soalnya ya, Bu. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 izin membahas mengenai nomor 4, yaitu transaksi dalam mata uang asing. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 15 Oktober 2018, Irbis Corporation memesan barang yang terdaftar di internet dengan harga 20.000 euro dari Sponville Corporation, perusahaan Amerika yang segera memproses pesanan tersebut. Kurs euro pada saat itu, pada tanggal 15 Oktober, yaitu 1,2. Dan pada tanggal 15 November, Sponville mengirimkan barang dan menagih Irbis sebesar harga pembelian 20.000 euro. Pada saat yang sama, kurs euro adalah 1,3. Jadi saat tanggal 15 November, kursnya 1,3. Dan Irbis membayar tagihan pada 10 Desember 2018. 3 hari kemudian, Sponville menukar 20 euro dengan dolar AS ketika kurs euro besar 1,28 US dollar. Kemudian untuk perintah pertamanya, buatlah jurnal Irbis untuk transaksi tanggal 15 Oktober, 15 November, dan 10 Desember. Kemudian untuk soal berikutnya, menghitung keuntungan atau kerugian mata uang asing pada laporan keuangan 31 Desember 2018. Kita langsung masuk ke jurnal. Oke. Pada tanggal 15 Oktober itu tidak ada pencatatan ya, karena masih dalam pesanan. Untuk khususnya ini untuk jurnal pembelian, jurnalnya milik Irbis. Tanggal 15 Oktober karena dalam pemesanan tidak ada jurnal. Kemudian untuk tanggal 15 November saat mengirimkan barangnya, Sponville mengirimkan barangnya, diakui terdapat pembelian 26.000 dengan akun payable terhadap akun payable 26.000. Nah, kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 tidak ada pencatatan karena saat terjadi perubahan euro itu menjadi tanggung jawab, perubahan nilai mata uang itu merupakan tanggung jawab atau apa ya, urusannya dari penjualnya, dan di sini kita sebagai pembeli, makanya tidak ada pencatatan. Kemudian untuk soal berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Asih atau saya lagi? Nurul Naswa, Didi. Ya udah, saya jelaskan sekalian aja ya. Saya mewakili teman-teman tadi sudah membahas bareng. Untuk berikutnya kita diminta untuk menghitung keuntungan kerugian mata uang asing pada tanggal 31 Desember. Oke, jadi karena kan ini kita dalam pihak yang beli, jadi untuk keuntungan dan kerugian mata uang asing itu sebenarnya kita tidak mengakui. Namun jika kita diminta untuk mencari keuntungan atau kerugian dari sisi penjual, jadi seperti ini dalam jawaban kami. Jadi saat ditagihkan kan tadi dalam bentuk 20.000 euro, nilai dolarnya 26. Kemudian saat pembayaran nilai
dolar berubah, mengalami penurunan dengan euro 20.000 dengan nilai sebesar 1,28. Nah, terdapat kerugian exchange loss sebesar 400. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jurnal yang nggak ditanya ya, nggak diminta ya untuk jurnal pada saat pelunasan ya. Menghitung keuntungan atau kerugian pada laporan keuangan. Oh ya, cuma diminta menghitung keuntungan atau kerugian aja ya. Iya, Bu. Oke. Awalnya 26.000, kemudian ini transaksinya 15 Oktober ya. Pelunasannya tanggal berapa? Untuk pelunasannya sendiri itu Bu. Desember ya? Iya, Desember, 10 Desember. Ya, jadi nggak melewati periode akhir Desember ya. Ya, jadi kita hanya melihat selisih antara pada saat penagihan ya dengan saat pembayaran. Jadi ada selisih kurs di sana sehingga terjadi kerugian sebesar 400 ya. Sebesar 400. Ini posisinya sebagai apa sih, dia pembeli ya? Iya, sebagai pembeli, Bu. Untuk 400 itu penjual sebenarnya, untuk miliknya penjual. Oke, ada 6.000 saat pembayaran. Ini loss atau gain ya? Untuk di sisi penjual itu Ini penjual atau pembeli sisinya? Kalau sebenarnya kalau di sisi pembeli di sini membeli ya? Ya, dia nggak mengakuin gain atau loss ya, Bu. Karena urusan naik turunnya itu milik dari penjual. Oke. Ya, ya. Sewa sebesar 400. Oke. Sambaran. Purchase account payable 26.000. Oke deh. Ya, ini dari room 4 ya. Room 1 gimana jawabannya? Apakah sama atau gimana? Izin Bu, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok room 1, ada perbedaan Bu di bagian jurnal yang tanggal 15 November sama 10 Desember Bu. Jurnalnya gimana? Jadi kalau untuk yang di tanggal 15 November itu kita, karena ini dari sisi dari sisi IBIS Corporation jurnalnya, yang mana mereka IBIS Corporation itu membeli, maka orientasi mata uang yang dipakai itu berdasarkan euro Bu. Jadi nominalnya itu sebesar 20.000 euro Bu. Lalu untuk tanggal 10 Desember itu ada pencatatan akun payable pada cash sebesar 20 euro. Lalu karena itu kan kalau yang dari kelompok 4 itu kan menganggapnya bahwa di tanggal 10 Desember itu hanya mengacu pada yang waktu spoon bill waktu menukarkan 20.000 euronya itu. Tapi kan harusnya kan ada, karena di tanggal 10 Desember itu ada pelunasan yang dilakukan oleh IBIS Corporation kepada spoon bill, maka harus ada pencatatan account payable pada cash. Oke, kita baca lagi soalnya ya. Pada tanggal 15 Oktober, IBIS, sebuah perusahaan Perancis, memesan barang daging yang terdaftar di internet seharga 20.000 euro dari Spoonbill Corporation. IBIS ini 20.000 ya. 20.000 ini
harga yang ditetapkan oleh Sponbil bukan ya? Harusnya iya, Bu. Iya, 20.000 itu kan yang ditetapkan oleh perusahaan Amerika ya, yang segera pesanan tersebut. Kurs euro adalah 1,2 pada tanggal 15 Oktober. Jadi dari sisi penjual atau dari perusahaan Amerika, intinya dia menetapkan harganya pakai yang 20.000 ya, pakai yang 20.000. Nah, sedangkan si IBIS ini ya, si IBIS ini dia apa nih di sini? Pakai 20.000 euro. Nah, sedangkan si IBIS-nya harus menyesuaikan ya, menyesuaikan. Di sini dipakainya apa? Pakainya nggak ada keterangan si IBIS ini pakai uang muka, uang fungsional atau nggak ada keterangannya ya. Kurs euro adalah sebesar pada tanggal 15 Oktober 1,2 ya. Sebesar kemudian diperoleh saat yang sama. Oke, kalau menurut saya sih kalau dari sisi penjualnya ini dia taunya menerima 20.000 euro ya. Cuma di sini kalau menurut kelompok 4 dan kelompok 1 di sini satuan mata uangnya apa? Euro atau dolar? Dolar ya, Bu? Euro. Dolar ya. Iya, jadi dia tidak ya akhirnya dia menyesuaikan ke euronya ya. Jadi kita konversi untuk 20.000 euro ini dengan kurs 1,2 itu kira-kira berapa hutangnya, yaitu 26.000 ya. Ya nanti kelompok 1 bisa dibaca kembali ya, atau nanti mungkin ada pendapat teman yang lain ya. Tapi kalau saya lihat sih di sini harga jualnya itu di internetnya itu terpasang 20.000 euro ya. Dari penjualnya itu menetapkan harga 20.000 euro. Jadi bukan si bisnya tapi melainkan penjualnya yang menetapkan harga 20.000 euro ya. Nah, si bis ini memakai dolar ya, maka dia mencatat account payable dalam bentuk satuan dolar ya. Kalau kita lihat dari soalnya. Jadi purchase pada account payable betul 26.000 ya. Kemudian pada saat pembayaran itu nilainya 1,3, awalnya kan 1,2 ke 1,2, berarti memang ya dia jadi apa, ini menguat atau melemah ya, 1,3 itu mahal. Masih ragu yang ini exchange cost atau exchange gain ya? Kan saat penagihan utangnya awalnya kan 26 ya. Terus pada saat pembayaran menjadi 25 utangnya. Nah, kira-kira untung atau rugi? Untung ya, Bu? Iya. Ya, oke ya. Ya. Nanti room 1 nanti kalau misalnya ada hal lain bisa disampaikan di grup ya. Kalau memang itu satuannya sudah euro ya. Ya, ini hati-hati. Ya. Kalau saya ini exchange gain ya, karena kan dia akan mencatat hutangnya lebih rendah ya. Karena kan pembayaran 25.600. Oke, sementara kita bungkus dulu ya. Nanti kalau ada perubahan saya sampaikan kembali ya. Kalau ada kesepakatan lain. Ya, baik. Kita lanjut ke tadi soal tim 1 sudah ya. Saya minta sekarang room 6 ya. Room 6 soal 1 ya kita bahas. Stop share screen, Bu. Ya, silakan. Silakan room 6 yang mau mewakili. Room 6 soal 1 sudah selesai belum? Room 6 bagiannya soal 2 mutual holding sama 6, Bu.
sama soal nomor 6. Oke, mutual holdingnya udah selesai yang konvensional. Insya Allah sudah. Oke, ya silakan. Dibahas yang soal 2-nya ya, yang mutual holdingnya ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Silakan, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon izin menjelaskan tentang soal 2 mutual holding. Jadi di sini diketahui PT Pudi mengakuisisi 70% saham di PT Emas sebesar 238.000. Nah, untuk soalnya nomor 1, saudara diminta menentukan saldo investasi PT Pundi di akun PT Emas pada tanggal 31 Desember 2020. Jika pendekatannya treasury stock, untuk ini kita fokusnya ke soal 2-nya langsung. Yang pertama, seperti biasa, P ke E, jadi tanggal akuisisinya tanggal 2 Januari, tertera di soal. Kepemilikan 70%, investment cost-nya 238.000, jadi untuk implied value-nya sebesar 340.000. Di sini diketahui di soal BV net asset-nya 200.000, common stock-nya 200.000, retained earning-nya 50.000, sehingga total BV net asset-nya 250.000, dan jika terdapat selisih akan dimasukkan ke paten sebesar 90.000. Masa manfaat paten sebesar 10 tahun, jadi amortization-nya per tahun sebesar 9.000, sehingga unamortized exchange di 2019 sebesar totalnya 81.000. Dan investasi awalnya investasi awal PT Pundi ini ke PT Emas sebesar 238.000. Income from E-nya 21.700 dan dividen dari E-nya Rp14.000. Jadi di investment in E pada akhir tahun 2019 sebesar 245.700. Nah, sementara untuk PTE memiliki 10% kepemilikan PTP, sehingga investment cost-nya sebesar 60.000 dan ini implied value-nya sebesar 6.000. Nah, di sini tertera untuk P dan S-nya expected income-nya sebesar 120.000. Ini maksudnya PTE, PT Emas. PT Pundinya 120.000, PTE-nya 50.000, sementara dividennya 60.000 dan 30.000. Jadi kita masuk ke soal nomor 1, saldo investment in E per 31 Desember 2020. Mohon maaf, kita masuk ke soal nomor 2 karena kita pakai metode konvensional. Jadi NCI share dari net income emas metode konvensional. Yang pertama, P sama dengan 120.000 ditambah 70% S dikurangi 70% dikali amortization. Jadi sama dengan totalnya di sini E sama dengan 50.000 ditambah 10% dari P. Mohon maaf. Ini yang P 113.700 ditambah 70% S. Nah, untuk yang E-nya itu dicari dan hasilnya dapat 50.000 ditambah 10% P. Jadi di sini P sama dengan 113.700 ditambah 70%, dalam kurung ini seperti eliminasi 50
ditambah 10% P sama dengan 113.700 ditambah 35.000 ditambah 7% P. Jadi 93, ini P-nya pindah ke sini, 93% P sama dengan 148.700, P sama dengan 159.892. Untuk E-nya 50.000 ditambah 50% dikali hasil dari P-nya tadi 159.892. Jadi totalnya E adalah 65.989. Untuk NCI-nya sama dengan 30% E dikurangi amortization. 30% dikali 65.989 dikurangi 30% dikali 9.000. Jadi ini dihitung dulu 30% dikali 9.000, lalu 30% dikali 65.989. Jadi totalnya NCI-nya 17.097. Oke ya. Ya, di sini karena ada paten ya, karena ada paten sehingga untuk formula mencari income P ya, 120.000 ini adalah pendapatan asli si P ya, spirit income, kemudian ditambah 70% S. Jadi seolah-olah kalau si S ini mendapatkan income sebesar X gitu ya, maka bagian si P itu hanya 70% ya. Nah, kemudian ketika si P itu mengakuisisi, bukan mengakuisisi ya, dia ketika membeli saham di S ya, itu ada timbul paten ya, di mana paten itu di S sendiri nggak tercatat ya. Jadi S itu si paten ini disimpan aja, akan dimunculkan pada saat likuidasi. Sama kayak amortisasi goodwill ya, ketika pembelian saham di anak perusahaan, ketika terjadi excess fair value to cost ya, dan muncul goodwill, maka goodwill-nya itu tidak tercatat ya, tidak tercatat di anak ya. Jadi goodwill itu akan dimunculkan pada saat ingin melakukan laporan konsolidasi. Nah, paten pun juga sama ya. Nah, ini kan arahnya akan ke konsolidasi ya, di mana si S ini belum memasukkan unsur paten ya. Kan paten ini kan kalau amortisasi itu kan sifatnya expand ya, dia mengurangi laba ya. Nah, maka di sini formulanya langsung dilengkapi. Jadi si P ini selain mendapat 70% dari S, ini harus dikurangi dulu 70% dikali amortisasi paten ya. Karena kenapa 70%? Karena 30%-nya itu ya nanti akan menjadi beban NCI ya. Nah, kemudian si E-nya ini spirit income-nya kan 50.000 ya. Kemudian ditambah 10% dari P. Untuk pendapatan yang diterima oleh si E jangan dimasukkan ke dalam formula ini. Ya, karena kita pakai metode konvensional. Nah, kalau sudah ada formulanya, kita substitusikan sehingga hasil akhirnya PI 159 sekian, E-nya 65989. Nah, sehingga NCI-nya 30% dari E, kemudian dikurangi amortisasi. Nah, ini amortisasi juga 30% juga ya. Jangan penuh ya. Sehingga NCI-nya 17.097. Ya, oke. Saya minta pendapat dari kelompok berapa ya? Kelompok 3. Jawabannya gimana? Sama atau tidak? Ada perbedaan nggak untuk yang soal 2-nya? Dari kelompok 3 ada pendapat? Kelompok 3 mengerjakan soal 6. Oh, okay. Soal 2-nya belum selesai ya? Nggak apa-apa, kalau memang belum selesai soal 2-nya nggak apa-apa. Atau mungkin saya minta pendapat kelompok 5. Gimana? Jawabannya ada perbedaan tidak? Untuk kelompok 5 sendiri,
Jawabannya sama Bu, sama yang kelompok yang dipresentasikan sama Helmi tadi. Untuk NCI-nya 17.097. Kemudian untuk investment in aid pada periode pada 31 Desember 2020 itu 194.603. Oke, baik. Kebetulan sama ya. Ya nanti untuk sementara jawaban untuk soal 1 kita bungkus ya. Nanti kalau misalnya ada perbedaan yang mungkin bisa kita diskusikan di grup WhatsApp atau mungkin ada informasi dari kelas lain, nanti akan kita bahas kembali ya untuk yang soal 2. Karena memang untuk soal 2 ini ada beberapa mungkin yang memiliki persepsi yang berbeda ya. Nanti kita samakan persepsinya. Ya, oke ya, sudah jam 4 pas ya. Silakan untuk kelompok 6 bisa stop share screen-nya. Baik Bu, mohon izin stop share screen ya Bu. Oke. Nah, untuk setelah ini teman-teman hasil pekerjaannya bisa di-share di grup WhatsApp ya. Tujuannya biar kelompok lain bisa melihat jawaban soal yang lainnya ya. Jadi sama-sama kita nanti kita bisa bahas kalau memang ada yang mau ditanyakan. Walaupun di luar kelas silakan aja ya. Oke, perkuliahan hari ini saya rasa sudah cukup. Nanti minggu depan kita